Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-9 bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kados ingkang kala wingi sampun kita bahas, bilih Ramadan niku identik kalian kewajiban menjalankan ibadah puasa. Tujuan inti daripada kita dipun perintahaken Allah nglampahi siam ing bulan Ramadan inggih menika la'allakum tattaqun, supados kula panjenengan dados tiyang ingkang tunduk, tiyang ingkang purun nindakno perintah Allah lan ugi nebihi sedaya laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi kala wingi kita sampun bahas tentang tingkatan puasa, nggih, tingkat pertama niku poso mencegah makan, minum, hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Untuk tahap yang kedua atau tingkat yang kedua niku mboten cukup hanya menahan makan dan minum saja, tetapi kita tingkatno dengan cara menahan hawa nafsu yang ditimbulkan oleh panca indera atau yang disebabkan adanya panca indera. Dengan cara bagaimana tingkatan yang kedua? Berarti sasampunipun kula jenengan wis nahan makan, nahan minum, nahan segala ingkang saged batalna poso, salajengipun inggih menika tingkatan yang kedua, menahan semua anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan ingkang dipun larang dening Gusti Allah. Wa huwa kaful jawarih anil ismi, yaitu menahan segala perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Para sedulur fillah, sedulur kula, sedulur atas dasar ikatan iman ingkang kawula hormati, kita poso untuk menahan nafsu terutama adalah kita memperhatikan 5 anggota badan. 5 anggota badan iki nggih kita kedah posoni, kedah kita imsak, kita jaga saking sedaya pendamelan-pendamelan ingkang saged ndadosaken batale ganjarane poso. Nek tiyang sampun menahan makan, menahan minum, menahan hubungan suami istri niku sampun sah posone, tapi dereng menjamin dapat pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Lah supados posone kula jenengan iki mentes, yo isine ana syariate kecekel. Pertama, kula jenengan niki ghadzul basari an kulli ma yudhammu syar'an, yaitu menahan pandangan saking sedaya perkawis-perkawis ingkang saged menimbulkan dosa. Nggih, mripat kula jenengan niki ugi kita pasani. Nggih, mripat niki ugi kita poso supados kita jaga dari segala sesuatu yang dapat merusak pahalane puasa. Sebab nopo? An-nadhru sahmun. Penglihatan niki kados dene anak panah yang meluncur. Min sihami iblisa masmumun, yang dijadikan alat setan untuk menjadikan kula jenengan iku teracuni oleh pandangan mata. Jadi yang pertama poso niku napa, pandangan kula jenengan niki dijaga saking hal-hal yang dapat menimbulkan dosa. Ingkang nomor kalih inggih menika hifdzul lisani, puasa lesan, anil ghibati, saking perbuatan ghibah atau ngrumbi, wal kizbi lan bohong, wal yaminu wan namimatu dan adu domba,
utawa tumbak cucukan, wal yaminul ghamusu dan bersumpah bohong. Nah niki puasane lesan, pertama niku menjaga lesan dari bohong. Kok ana wong poso dekne iki mang wis menahan makan, menahan minum awet saking terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, tetapi piyambakipun taksih melakukan goroh utawa bohong, mongko posone tetap sah tapi ganjarane hilang. Keranten napa kula jenengan dikongkon menjauhi dari berbuat bohong. Bohong niku adalah salah satu tanda orang yang munafik. Orang yang baik di permukaan tetapi jelek di dalam hatinya. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika ayatul munafiki salasun. Tondo-tondone wong munafik itu ana telu. Ingkang nomor sepindah inggih menika idza hadatsa kadzaba. Ketika dia berbicara, dia dengan mudahnya bohong tanpa ada perasaan dosa. Bohong dianggap hal yang biasa. Yang salah jati pun tanda-tanda orang munafik wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, nek janji, dia selalu mengingkari janji itu. Ini bukan sifat orang muslim. Karena apa? Mengingkari janji ini termasuk nafsu yang dikendalikan oleh setan. Ingkang nomor 3, tanda orang munafik inggih menika wa idza tumina khona. Ketika dia dipercaya, nalikane dia mendapatkan kepercayaan, maka piyambakipun berkhianat. Itu sifat-sifat yang harus kita buang melalui training pelatihan kita puasa, ngempet dari perbuatan-perbuatan ingkang saged ngilangaken ganjarane poso. Lan perlu dieling-eling resiko tiyang ingkang berbohong satu, yaitu menghilangkan pahala puasa. Wis ngeleh, wis ngorong, tetapi nggak dapat apa-apa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atsi. Pirang-pirang wong sing do poso tetapi ora entuk apa-apa, mok entuk lapar dan haus. Disebabkan apa? Karena ndekne le poso cuman poso weteng. Poso tidak makan dan tidak minum, tetapi lesannya diumbar melakukan kebohongan, melakukan napa niki sumpah palsu, tidak bisa dipercaya. Inilah membentuk karakter kepribadian kula jenengan dados tiyang ingkang jujur. Itu adalah pendidikan kita diperintahkan nglampahi poso ana ing bulan Ramadan. Salajengipun termasuk hal yang harus kita posoni inggih menika nggih. Termasuk napa wau kula wangsuli malih resiko tiyang ingkang bohong inggih menika innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang yang munafik salah satunya dia senang bohong, maka tempatnya kelak di akhirat adalah berada di kerak neraka. Manggon dadi intipe neraka. Naudzubillahi min dzalik. Salajengipun di antara hal yang perlu kita jauhi adalah di antaranya kalau adalah namimah. Berpuasa jangan sampai kula jenengan selama puasa niki melakukan yang namanya namimah. Namimah niku artinya adalah adu domba. Gawe kericuhan. Nggih. Mulutnya tidak terkendali. Bahkan dia sering mencaci, memaki. Kita prihatin.
Kalau ningali tenggiri tayangan-tayangan video niku orang yang mengatasnamakan Islam, dia memakai jubah-jubah keislaman, tetapi mulutnya mencaci, mulutnya menghina, mulutnya sumpah serapah. Ini puasanya ndak sampai di dalam hati. Posone namun cukup hanya untuk lapar dan haus saja. Ya. Lah makanya kula jenengan dilarang untuk namimah. Namimah niku sifat adu domba. Allah memberikan peringatan dumateng tiyang ingkang melakukan namimah atau adu domba, wala tuti kulla halafim mahin hamazim masaim binamim. Ingat, siapapun orangnya, kalau mengajak kula jenengan mengadu domba, ngajak kula jenengan mencaci, ngajak kula jenengan saling memaki, siapapun orangnya jangan diikuti. Karena itu tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh berteriak dengan teriakan Islami, teriakan takbir, tetapi dia mencaci, tetapi dia mengumpat dan mengajak atau menghasut orang lain untuk membenci kelompok lain, kita jangan sampai ikut orang tersebut. Ini bertentangan dengan apa itu tadi, dengan semangat kita disuruh berpuasa. Para sedulur sedaya ingkang kawula hormati, di dalam diri kita ini ada potensi positif dan potensi negatif. Ono sifat sing ngajak marang keapian lan kebencian, ono sifat sing ngajak marang kedurhakaan, kebencian, sifat hasud dan lain sebagainya. Di dalam Al-Qur'an Allah sampun maringi pirsa dumateng kula jenengan, wa alhamaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ada ilham, yaitu ilham berbuat baik dan ilham berbuat menentang kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya. Makanya kula jenengan disyariatkan menjalankan puasa Ramadan supados kula jenengan iki tidak dikungkung oleh sifat-sifat fujur, sifat-sifat kotor, sifat-sifat hewaniah. Makanya menungso niku adalah kumpulan dari sekian makhluk Allah. Jadi kula jenengan sebagai manusia niki non jerone awake dhewe niki wonten campuran makhluke Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain, yang pertama malaikat, yang kedua iblis atau setan, yang nomor tiga hewan. Jadi sifat malaikat, sifat iblis, sifat hewan itu masuk di dalam diri kita. Lah Allah niki sayang dumateng kula jenengan. Ben kula jenengan tetap menjadi manusia. Ora kok jabane menungso, casinge menungso, tetapi jeroane bisa juga hewan, apalagi bisa juga iblis. Allah mensyariatkan puasa. Dikongkon menahan, dikongkon ngempet, dikongkon perang melawan sifat-sifat yang jelek. Yang pertama, yaitu di dalam diri manusia itu ada sifat malaikat. Di mana malaikat itu sifatnya disebutkan di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat itu sama sekali tidak pernah bangkang, tidak pernah melawan apa yang menjadi perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dia
tunduk 100% apa yang menjadi perintah Allah. Itu potensi dalam diri manusia juga ada itu. Nah, sifat-sifat malaikat kalau wau napa sedaya pertama inggih menika seneng cenderung taat kalian Allah. Iku sifat malaikat. Ingkang nomor kalih seneng ingat berzikir kepada Allah. Itu ada dalam potensi dalam diri kita. Ingkang nomor 3, sifat malaikat itu apa? Khauf ilallah. Takut kepada Allah. Ono popo dia itu sing dipandang Allah. Senajan wong liya gak ngingeti aku ora sedang dilihat orang lain, tetapi aku sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jiwa-jiwa positif yang ada pada malaikat dan ada pada diri kita. Yang keempat, yaitu sifat malaikat adalah kesadaran adanya akhirat. Wong niku atine sadar besok setelah hidup niki ada kehidupan yang sebenarnya, punya keyakinan kemantapan sing ngoten besok ada alam akhirat. Itu tanda-tanda sikap positif dalam diri kita yang dimiliki oleh malaikat. Dan yang keenam adalah sifatnya malaikat imannya kuat. Nek lapo-lapo niku berdasarkan iman, ora berdasarkan nafsu. Makanya sampai dingendikano dening Kanjeng Nabi, man somahu wa qomahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge gelem poso Ramadan, bengine gelem nglakoni ibadah-ibadah sunnah, kados dene salat raweh, kados dene baca Al-Qur'an. Lah nglakoni ngoten niku atas dasar imanan, atas dasar tunduk perintah Allah. Walaupun nafsune berontak, abot, poso niku abot. Bengi-bengi ngikuti traweh, badan capek, abot. Tapi wong iman tetap dijalankan, tunduk kalian Allah, ora wedi wegah. Wahtisaban tujuane yaitu mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan kebahagiaan kelak di akhirat. Maka orang tersebut dijanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wong iki mang dijanjikan oleh Rasulullah dosa-dosanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama, yaitu makhluk yang bernama malaikat. Yang kedua, makhluk itu yang bernama iblis atau setan. Ini juga ada dalam diri manusia. Perang antara makhluk sifat malaikat kalian sifat iblis dan setan, perang dalam diri kita. Sing menang sing di. Kita perlu tirakat. Kita perlu berperang dengan cara melakukan puasa Ramadan. Sifat setan niku bagaimana? Sifat setan niku pertama, dia niku seneng bermusuhan. Dia seneng karo apa iki? Karo menanamkan rasa permusuhan. Jadi kok ana menungso senengane loro musuh. Amin loro perkara wae, maka wong iki mang didominasi sifat setan. Jiwanya niki jiwa setan walaupun casing manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, innasyaitona yangzaku bainahum. Setan niku antara satu dengan yang lain seneng pecah, seneng tukaran, seneng permusuhan. Sifat setan yang kedua, yang ini juga ada dalam diri manusia, yaitu mempunyai sifat takabur, sombong, gede hati, gembilo, keras kepala. Itu adalah sifat setan. Setan itu sombong, merasa dirinya hebat. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 21 Allah niki menehi gambaran tentang sifat setan. Bagaimana setan niku mengatakan ketika disuruh sujud kepada Adam, setan mengatakan ana khairum minhu. La apa kon tunduk karo ndekne. Aku luweh apik dibanding dia.
Dia diciptakan dari, aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Ije mulya aku. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Jadi sifat sombong niku adalah sifat syaitoniyah. Harus kita lawan, harus kita musuhi melalui apa? Syariat puasa. Rendah hati. Nggih, tawadhu. Jangan sampai kula jenengan duwe sifat gumedhi, duwe sifat sombong. Yang ketiga, sifat setan yang berpotensi menguasai kita adalah sifat pendendam. Nginting-nginting. Hati-hati. Nek kula jenengan iki sering duweni sifat nginting-nginting, kula jenengan niki sedang diperbudak oleh setan. Sedang dikendalikan oleh setan. Empet lawan, ojo nginting-nginting. Piye kudune? Gampang lileh. Sing wis ya wis, saiki saling akur, saling maaf memaafkan. Ini ki abot. Perang kita. Setan selalu menanamkan sifat nginting-nginting, sifat dendam. Tapi kula jenengan ampun pernah kalah dengan setan. Ketika saat kula jenengan duweni dendam, maka katakanlah wis ora ana untunge, wis bar iki aku sedang dikendalikan oleh setan. Para sedulur ingkang kawula hormati, sifat setan yang keempat inggih menika dengki atau hasud. Hasud niku ketika melihat orang lain sukses dia sakit hati. Ketika melihat orang lain gagal, terpuruk, dia senang. Minimal membiarkan, minimal acuh. Itu sifat setan. Lah kula jenengan disuruh napa? Disuruh perang. Ngempet rasa dengki niku diempet. Iku poso niku. Hakikat poso sing diajarno oleh Allah Subhanahu wa taala lewat syariat yang namanya puasa di bulan Ramadan. Ngempet napa? Ngempet dengki. Ngempet hasud. Ngempet kula jenengan ada orang lain sukses loro hati. Ana wong lain gagal malah seneng. Itu sifat-sifat syaitaniyah sing menguasai diri kita. Nek kita turuti kula jenengan iki jabane menungso tapi jeroane dikuasai oleh setan. Ingkang salajengipun nggih termasuk diantaranya sifat sing harus kita puasani adalah sifat hayawaniyah, sifat hewaniyah. Hewan niku maceme wonten kalih. Wonten hewan yang bernama bahimah, hewan rajakaya, hewan ternak. Wonten sing hewan niku namanya sabuiyah, hewan liar, hewan ganas. Lah sifat hewan-hewan ternak diantaranya adalah rakus, tamak, suka mencuri, ya. Terus makan berlebihan. Oh, coba lihat napa niku kambing niku, sapi, kebo niku cenderung hobi nggudak kesenangan kuliner. Wah, ono makanan nondi, ono bakul lanyar, kita kejar. Ono model makanan baru, kita kejar. Ngujo weteng itu termasuk sifat-sifat bahimah, sifat-sifat hewan ternak. Lah kula jenengan poso kon ngempet makan ben terhindar dari sifat bahimah, sifat hewan ternak yang hobinya cuman ngujo weteng, ngujo syahwat. Makanya poso niki jangan dados puasa yang balas dendam. Bagaimana puasa balas dendam? Siang hari tidak makan, siang hari tidak minum, tapi ketika sudah azan maghrib berkumandang, makanan nopo wae ngebeki weteng, iki juga tidak bakal menemukan hakikat puasa. Lah piye ya biasa-biasa mawon makane. Nggih, wajar-wajar mawon. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan bagi orang yang sedang puasa
tetapi puasane nek bengi wetenge sampai kemlekaren. Bagaimana Rasulullah memberikan peringatan mamin wi'ain abghadha ilallahi ta'ala mim batnin muli'a minal halal. Sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu jika ada seseorang wetenge dikebeki karo barang halal. Barang halal itu artinya iku mang yo wek-wekku dhewe, lek masak-masak dhewe, tapi syahwat makan itu berlebihan. Diujo sampai wetenge kemlekaren. Itu juga gagal puasa kita. Yes, kalau mau dihentikan tetap biasa mawon. Jadi itulah diantaranya kula jenengan yo kon ngempet makan walaupun sudah berbuka, kula jenengan berbuka, tapi jangan sampai perut kita niki dipenuhi kekebeken oleh makanan. Seakan-akan dogo-dogo itu tidak baik. Para sedulur-sedulur ingkang kula hormati, selanjutnya sifat yang harus kita jauhi melalui training puasa inggih menika napa? Hewan niku wonten sing disebut sabuiyah. Hewan napa ganas. Ini sifatnya manusia nggih niku dimasukkan sifat manusia. Mempunyai sifat sabuiyah, sifat hewan ganas. Apa di antara sifat hewan ganas inggih menika? Piyambakipun suka berkelahi. Lihat niku tenggene belantara antara macan dan hewan lainnya, contoh hewan buas, macan berkelahi dengan hyena, berkelahi dengan harimau, berebut makanan, sampai paten-patenan loro isinge weteng. Menungso niki wonten sing gadhe sifat ngoten, kesinge manusia, tetapi hanya demi urusan dunia, lilo saling membunuh dengan yang lain. Itu sifat sabuiyah. Sifat hewan ganas yang bersemayam dalam diri manusia. Ojo diujo, ojo dimenangno, tapi perangi dan kalahkan. Ojo goro-goro urusan dunia, berani saling membunuh. Mungkin tidak membunuh secara fisik, membunuh secara karakter. Mematikan dalan pangane, mencemarkan nama baike, itu adalah sifat-sifat sabuiyah. Sifat-sifat yang kejam, membunuh karakter seseorang. Termasuk diantaranya adalah sifat napa niku sabuiyah adalah emosional, nesunan, ngamuan, gak terkendali. Kita dilatih oleh Allah melalui puasa, kudu nesu empet. Karena nafsu, nesu, emosi itu adalah kendali setan untuk menyengsarakan kita sebagai manusia. Makanya melalui lewat pesan puasa niki kula jenengan tirakat. Ramadan qalbus syuhur. Ramadan adalah jantungnya tahun. Barang siapa yang Ramadan ini, ndekne niku wau sukses, ngempet makan minum, ngempet emosi, ngempet sifat-sifat setan, maka orang tersebut setahun yang akan datang akan menjadi orang yang baik. Bukan kok menghilangkan nafsu, ndak. Nafsu ndak akan bisa hilang selamanya. Orang wong manusia terbebas oleh nafsu, tetap dikekang oleh nafsu. Makanya manusia niku nggone salah lan luput. Tapi seapi-api wong salah yaiku wong sing sadar atas kesalahannya lalu bertaubat dan memperbaiki diri. Ngeten niki dikongkon terus menerus sampai kula panjenengan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantaplah kita menjalankan puasa. Jangan ragu-ragu, karena dengan kita berpuasa besok di akhirat kita akan ditempatkan di tempat yang indah namanya surga Rauyan. Muga-muga wonten manfaate. Wallahu alam bishawab.